calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Karimun. Saya berasal dari SD Negeri 004 Kundur. Pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah video tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri 004 Kundur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 004 Kundur, yang kami hormati pemateri pada hari ini Ibu Lestari Simanjuntak SPD. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat rahmatnya lah pada hari ini kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang mana nanti akan disampaikan oleh Ibu Lestari Simanjuntak SPD sebagai calon guru penggerak Angkatan A11 Kabupaten Karimun Kepulauan Riau. Baik, untuk pertama yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yohana, kami persilakan. Terima kasih pada Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ibu GTK rekan SD Negeri 04 Kundur, yang kita banggakan Ibu Lestari sebagai CGP Angkatan 11 tahun 2024 dari SD Negeri 04 Kundur. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan, umur, kesehatan, sehingga kita dapat hadir di ruangan labor komputer SD Negeri 04 Kundur dalam agenda diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri 04 Kundur oleh Lestari Simanjuntak SPD sebagai CGP. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan senantiasa yang kita bersolat atas beliau, kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati serta Bu Lestari yang pada hari ini akan menyampaikan tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif khusus di SD Negeri 04 Kundur. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu menyampaikan ucapan terima kasih kepada GTK yang telah bersinergi, telah mensupport, telah membantu rekan kita ini sehingga kegiatan-kegiatannya dapat terlaksana. Ini merupakan kegiatan ketiga yang telah kita sama-sama masuk di dalam ruangan ini untuk membantu, melihat, kemudian kita memberi tanggapan-tanggapan yang positif. Bagaimana cara guru penggerak ini kita support supaya sekolah kita dapat bersinergi, dapat bergerak sesuai yang kita harapkan. Karena pada program CGP di situ akan menggali potensi-potensi apa yang akan kita ambil, apa langkah yang akan kita ambil, karena mereka adalah pusat perubahan untuk pembelajaran, pusat
memang judulnya Pusat untuk Perubahan Pembelajaran. Mereka berarti bertumbuh. Silakan bertanya bagi rekan-rekan yang belum ataupun yang langkah-langkah kita tidak tahu, karena mereka CGP angkatan 11 ini merupakan pendobrak untuk langkah yang kita tidak, mungkin kita belum bisa sampai di tahap proses pembelajaran yang bagaimana yang diharapkan oleh KUMER, kurikulum merdeka. Nah, jadi kita saling bertanya, saling bersinergi, saling bertukar pikiran. Gitu. Kemudian juga untuk tahun-tahun kedepannya lebih eksis lagi. Di sini kalau pemahaman Ibu penyebaran pemahaman budaya positif sangat bermanfaat bagi warga sekolah tanpa pengimbasan ilmu yang kita dapat hanya sebatas itu saja. Jadi dengan pengalaman-pengalaman yang nanti akan dijelaskan oleh Bu Lista tadi, kita akan menambah wawasan. Gitu. Jadi tidak ada ruginya. Dengan menginspirasi dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, khususnya di sekolah pada umumnya. Nah, ini nanti akan kita terima berbagai asupan-asupan atau trik-trik bagaimana kita lebih eksis lagi. Kan sekarang bukan kita yang aktif, tapi anak. Kita hanya memberi materi di depan, berikan judulnya, arahkan, dan dia bergerak. Dan kita tidak tinggal diam duduk, tidak boleh duduk, tidak harus bergerak. Sangat seru juga menyampaikan ide dengan sesama guru, ini menjadi tambahan dan pengalaman untuk ilmu kita. Mudah-mudahan pada kegiatan ini membawa berkah dan semua yang duduk di sini yang kita lakukan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah dengan ikhlas. Dengan hanya waktu 1 jam akan dipakai. Mudah-mudahan juga ini tercover, juga kerjaan kita juga yang lainnya tercover. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kita aplaus untuk Bu Lestari. 1 jam ini dengan support rekan-rekan dapat membantu dan Bu Lestari dapat menyampaikan dengan baik dan dapat kita terima dengan baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam kita semua. Terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan kata sambutan dan sedikit memberikan kami motivasi. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita sama-sama mendengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh CGP kita, yaitu Ibu Lestari Simanjuntak SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Fitri yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri 004 Undur dari saya Lestari Simanjuntak SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karimun. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 004 Undur dan Bapak Ibu rekan guru di SD Negeri 004 Undur. Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Izin Bu, saya bertanya. Oke Bapak Ibu, saat ini sebelum kita lanjutkan
Metode selanjutnya saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya yuk senyum selama 30 detik. Jadi saya minta Bapak Ibu ambil pasangan masing-masing. Saling berhadapan ya. Disuruh saya ajak berdiri dulu. Ya Bapak Ibu saling berhadapan. Oke, sudah dapat pasangan masing-masing. Ibu Kiki, kenapa tidak ada pasangan? Oh, boleh. Oke, sudah saling berhadapan ya. Oke, sekarang saya minta Bapak Ibu dengan pasangannya saling menatap dulu. Berhadapan. Pak Andre dengan Pak Har. Oke, sudah Bapak Ibu, saya hitung ya 30 detik. Kita senyum selama 30 detik. Oke, silakan Bapak Ibu. Mulai ya. Oke. Ada yang tidak senyum sama sekali? Oke, Bapak Ibu sudah cukup. Oke, Bapak Ibu, jadi kegiatan yang baru kita lakukan itu yang awalnya ada tadi yang burung ya. Ada yang hanya senyum-senyum dan ada yang sampai tertawa-tawa ya. Jadi senyum itu sederhana tapi bisa membuat kita bahagia ya. Nah, sesuai dengan judul materi kita hari ini yaitu tentang budaya positif. Jadi senyum tadi itu merupakan positive vibes ya. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apa arti budaya positif? Budaya positif itu apa Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Oke, Pak Hartanto. Budaya positif itu adalah budaya yang baik yang harus kita kembangkan terutama di sekolah pada anak-anak sehingga anak-anak nanti akan menjadi lebih nyaman berada di sekolah sehingga dengan kenyamanan tadi untuk melanjutkan pembelajaran tentunya akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Sekian. Oke, terima kasih buat Pak Hartanto sekali ya. Oke, beri aplaus untuk Pak Hartanto.
budaya positif itu bisa berupa nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, keyakinan-keyakinan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, atau tadi yang baik. Nah, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam itu segitiga restitusi. Nah, kita akan bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Sekarang di sini yang pertama adalah disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Disiplin itu apa? Ada yang mau memberikan jawaban Bapak Ibu? Oke, Bapak Saiful. Oke, terima kasih. Saya langsung aja. Disiplin positif itu kalau menurut saya berarti dia istilahnya tepat waktu. Nah, kalau dikasih tugas, maksudnya disuruh buat sesuatu itu, dia melakukan tugas itu dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat jawaban Pak Saiful. Jadi disiplin itu tepat waktu ya, tepat waktu dalam mengerjakan tugas atau sesuatu pekerjaan yang diberikan. Oke, sekarang kita lihat dalam budaya kita, makna kata disiplin itu berarti sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita juga cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Nah, disiplin positif itu pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, seperti yang dikatakan Pak Saiful tadi, mengerjakan tugas tepat waktu, berarti bertanggung jawab karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini merujuk pada prinsip moral atau etika yang diakui dan dihargai secara luas di berbagai budaya dan masyarakat. Untuk Indonesia saat ini nilai-nilai kebajikan kita yang sudah kita kenal yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan, ada peduli, rajin, keberanian, kebersihan, kesantunan, percaya diri, toleransi, tanggung jawab, dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita lihat dulu motivasi perilaku manusia.
motivasi itu artinya apa? Ada yang bisa memberikan pendapat? Motivasi itu apa Bapak Ibu? Motivasi. Oke Pak Saiful lagi. Silakan Pak. Baik, kalau menurut saya motivasi itu adalah sesuatu yang diberikan untuk penyemangat seseorang. Nah, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Pak Saiful ya. Ya, motivasi itu sesuatu yang membuat orang semangat, betul ya? Atau dorongan. Ya, atau mungkin ada yang lain? Sudah ya, sudah setuju dengan jawaban Pak Saiful semua? Sama. Oke, jadi motivasi itu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ya, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu jelas ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang termotivasi untuk melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan, bisa berupa pujian, bisa berupa hadiah. Jadi orang seperti ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi yang pertama dan yang kedua ini adalah motivasi yang berasal dari luar, eksternal atau ekstrinsik ya. Jadi seseorang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan sesuatu. Kemudian yang ketiga itu adalah yang intrinsik atau internal, motivasi yang berasal dari diri sendiri, bukan karena apa-apa, tapi memang betul-betul dari diri sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan di kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Ya. Nah, kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita lihat di sini. Sekarang saya mau bertanya Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk apa kita menggunakan helm? Untuk apa? Keselamatan. Ya, betul, bagus. Ada lagi yang lain? Untuk kenyamanan. Boleh ya. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kenapa kita melakukan itu? Untuk apa Bapak Ibu? Iya betul, kata Ibu Nanda ya, untuk menghindari penularan virus, berarti untuk kesehatan ya. Oke, kenapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa kita harus tepat waktu?
terburu-buru. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik itu kembali kepada nilai-nilai keyakinan. Jadi itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Saya yakin saya akan lebih aman ketika saya menggunakan helm. Kemudian ketika saya menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter, berarti penularan penyakit seperti yang dibilang oleh Ibu Manda tadi itu lebih bisa teratasi ya. Nah, sekarang Bapak Ibu coba kita lihat dulu ada beberapa peraturan di sini dan kira-kira keyakinan kelas atau nilai kebajikan mana yang dituju. Oke, yang pertama tadi nilai-nilai kebajikan ada yang Bapak Ibu, ada bertanggung jawab, kemudian ada peduli, kemudian menghargai. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira itu keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang mana itu? Tanggung jawab. Oke, dilarang mengganggu orang lain. Itu masuk ke mana Bapak Ibu? Iya, saling menghargai atau menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Oke. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Apa dilarang menggunakan kekerasan? Keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Kesabaran. Betul. Gunakan masker. Tadi deh ya. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Oke, kita lihat jawaban Bapak Ibu. Ya, tanggung jawab ya. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini sudah betul ya, menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Jadi ini peraturan dan ini keyakinan kelas. Sekarang kita lihat dulu perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau dia konsekuensi atau sanksi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit, bisa fisiknya ataupun hatinya. Berarti kita dengan menggunakan kata-kata verbal ya. Untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau hukuman itu anak jadi membenci kedisiplinan. Kalau dia sanksi atau konsekuensi, anak jadi apa Bapak Ibu? Ya, menghargai disiplin. Hukuman itu berupa paksaan. Ya, kalau sanksi atau konsekuensi itu berupa ada stimulus dan tanggapan, ada respon dan aksi, reaksi ya. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri
Sedangkan konsekuensi atau sanksi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan sanksi atau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya, kalau dia sanksi atau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman itu membuat anak marah atau merasa bersalah dan merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Sedangkan kalau sanksi atau konsekuensi itu anak hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi hanya untuk sementara. Sekarang kita lihat dulu Bapak Ibu, ini adalah tindakan guru dan ini apakah termasuk hukuman atau sanksi konsekuensi ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena si anak tersebut terlambat ke sekolah, itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, sanksi atau konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sanksi atau konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan atau mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sanksi, hukuman, sanksi. Oke, kita lihat ya. Jadi tadi benar ya, hukuman. Yang ini hukuman. Ini sanksi atau konsekuensi. Yang ini sanksi atau konsekuensi. Kemudian ini hukuman. Dan yang terakhir ini adalah sanksi atau konsekuensi. Kenapa? Karena kan pada saat PJOK kan yang biasa lari-lari ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dalam hal ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Semua warga kelas itu ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Pendapatnya oleh secara lisan, oleh juga dibuat dalam sticky note. Ini contohnya keyakinan kelas yang sudah kami lakukan di kelas 6 ya. Kemudian guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini cepat aja ya, mempersilahkan warga sekolah untuk bercurah pendapat, bisa ditulis di sticky note tadi. Mencatat semua masukan murid, kemudian menyusun kegiatan kelas sesuai prosedur. Gantilah kalimat negatif menjadi positif.
Misalnya jangan berlari di kelas atau koridor. Itu kalimat negatif ya Bapak Ibu. Bisa kita ganti menjadi kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian meninjau kembali daftar surat pendapat dan meninjau ulang kembali keyakinan sekolah secara bersama-sama. Setelah keyakinan sekolah itu selesai dibuat, kita tinjau ulang dan ditandatangani ya, termasuk guru dan murid ya. Kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat sehingga mudah diingat juga. Nah ini contoh prosedur keyakinan kelas tadi. Ini yang sudah saya terapkan di kelas saya. Ya, jadi saya memberikan pengarahan dulu, kemudian anak menulis di sticky note. Ini ditempelkan masing-masing dan ini ditandatangani semua. Nah, jadi keyakinan kelas, ini keyakinan kelas 6 ya. Ini dibuat dalam bentuk poster. Ini nanti ditempelkan di kelas. Oke Bapak Ibu, mungkin sudah mulai bosannya, kita ice breaking dulu sejenak. Langsung senyum Ibu Bima. Ya, oke, ice breakingnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya teman sebelumnya menyebutkan nama buah atau nama hewan, jadi Bapak Ibu selanjutnya itu melanjutkan nama buah atau nama hewan dari huruf terakhirnya. Misalnya saya sebutkan apel, berarti huruf terakhirnya apa? L. Berarti Bapak Ibu selanjutnya dari L. Bisa? Alam, boleh. Paham Bapak Ibu? Ya, paham ya? Buah atau hewan saja, walaupun lebih susah. Oke, boleh kita mulai dari saya dulu ya, baru nanti Ibu. Ya, anggur. rusa, apel, landa, Yang sudah disebutkan kawannya tak boleh lagi ya. Tadi udah ada. Ayam, mangga, Gajah. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi sudah kembali konsentrasi ya. Ada tadi Bapak Ibu yang tidak konsentrasi. Nah, kita kembalikan. Boleh kita lanjut Bapak Ibu? Lanjut. Gas. Gas.
manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar manusia ada 5, ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu. Yang bertahan hidup contohnya makanan. Adakah kita yang bisa bertahan hidup tidak makan? Tidak. Oke, kemudian pakaian. Adakah kita yang tidak memiliki pakaian? Ya. Tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan itu adalah kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya penguasaan, itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat itu kebebasan, itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir itu kesenangan, bermain, suka bermain, humor, antusias, dan tertawa. Berarti itu memiliki kebutuhan akan kesenangan. Nah, sekarang kita lihat dulu studi kasus. Di sini Ibu Lestari, kenal Ibu Lestari Bapak Ibu? Ya, guru kelas 6 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Anto ya. Beberapa anak telah mengeluhkan Anto yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Lestari, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Dan kira-kira alasan Anto melakukan hal itu apa ya? Oke, kita lihat dulu. Ini dihubungkan dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Yang pertama, bisa saja karena si Anto itu lapar, ya, dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Anto adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Kemudian alasan Anto yang kedua, dia bisa saja merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya pun jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Anto itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Berarti kekurangan kasih sayang. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia. Jadi dia senang kalau temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginan
berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ada murid kita yang seperti itu, dia senang temannya jadi takut dengan dia, ya. Oke, kemudian alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya, ya. Jadi ibunya selalu memberikan bekal yang sama, sehingga dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka si Anto sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Yang kelima, alasan Anto yang kelima, karena ia melakukannya hanya iseng. Ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Jadi senang dia melihat kawannya kesal, ya, karena dia ambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Jadi si Anto sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, untuk memahami alasan yang mendasari tindakan manusia itu, kita lihat dulu dunia berkualitas, ya. Dunia berkualitas itu tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Bisa saja dunia berkualitas itu berisi orang-orang atau hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita, yang membuat rasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Di sini saya buat contoh, dunia berkualitas saya ini, orang-orang yang paling penting dalam hidup saya adalah keluarga. Kemudian nilai kebajikan yang terpenting dalam hidup saya itu adalah jujur dan bertanggung jawab. Kemudian karakter sifat yang paling saya inginkan pada diri saya itu adalah tegas dan bertanggung jawab. Kemudian pencapaian Anda yang sangat banggakan, ini menurut saya bangga ketika saya kemarin lulus guru garis depan IGD. Kemudian pekerjaan ideal bagi Anda seperti yang sekarang, yaitu sebagai guru. Kemudian bagian perjalanan hidup di mana saya merasa itu titik puncak hidup saya adalah ini, kecil ya Bapak Ibu, ketika saya lulus S1, kemudian saya mengikuti program SM3T, kemudian saya lulus PPG, dan akhirnya bisa lulus menjadi guru garis depan CPNS melalui jalur KJB. Yang paling bermakna dalam hidup saya itu adalah bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, sekarang kita lihat selanjutnya Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi. Sebelumnya kita lihat dulu apa restitusi. Mungkin ini masih hal yang baru bagi Bapak Ibu, ya. Saya juga mengetahui ini ketika saya mengikuti pendidikan di guru penggerak. Ya, jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Goshen, ya, tahun 2024. Kemudian restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu ada sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Kita lihat satu persatu Bapak Ibu.
Oke, ini 5 posisi kontrol ini kontrol dari luar, ini merupakan identitas gagal yang menghindari hukuman, yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi yang 5 tadi itu sesuai dengan tingkatannya. Ini penghukum, pembuat rasa bersalah. Kemudian identitas yang berhasil atau sukses tapi kontrol masih dari luar. Ya, ini mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kemudian identitas yang berhasil atau sukses itu yang berasal dari dalam diri atau motivasi intrinsik ya. Ini adalah menghargai diri sendiri, yaitu sebagai manajer. Kita lihat Bapak Ibu, penghukum guru, posisi kontrol guru sebagai penghukum itu biasanya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah itu biasa berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu tidak seperti ini, ibu kecewa kamu melakukan ini, ya. Nah, sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Buat ya nak, bisa membujuk ya. Kemudian pemantau itu menghitung dan mengukur, ya. Dan sebagai manajer itu biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang penghukum itu guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Berarti itu posisi guru sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, jadi anak itu jadi merasa bersalah. Nah, ibu ini sampai merasa sampai stres, ya. Kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu ya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu, ya. Kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya? Sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Dan hasilnya, yang sebagai penghukum itu biasanya anaknya jadi memberontak, kemudian menyalahkan orang lain dan berbohong. Kalau pembuat rasa bersalah itu menyembunyikan, menyangkal, bisa juga berbohong ya. Kalau sebagai teman itu jadi ketergantungan dengan kita karena dianggap teman. Sebagai pemantau itu menyesuaikan diri bila diawasi, dan yang sebagai manajer itu jadi menguatkan pribadi. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas tadi, yang guru sebagai penghukum itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, ya. Jadi guru berkata, biarkan aja, nanti juga marah-marah lagi, jadi tidak peduli ya. Kalau pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, dan murid berkata, maafkan saya Pak, maafkan saya Bu. Nah, sebagai teman, murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nah, murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh kalau saya melaksanakan ini, ya. Berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian kalau dia sebagai manajer, itu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dan murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, dampak pada murid
Yang penghukum itu dia akan selalu mengulangi kesalahan. Kemudian pembuat rasa bersalah, dia akan merasa rendah diri. Sebagai teman, lemah, tidak mandiri, ketergantungan. Sebagai pemantau, itu akan menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian yang sebagai manajer itu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini contoh penerapannya Bapak Ibu. Di sini kasusnya murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Jadi kalau posisi guru sebagai penghukum, berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Kemudian kalau guru sebagai pembuat merasa bersalah, kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Oke. Kemudian kalau posisi guru sebagai teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main game. Kemudian guru sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Nah, yang terakhir, sebagai manajer, guru akan menanyakan hal-hal ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Jadi kita sudah tahu ya posisi kita kira-kira di mana ya Bapak Ibu. Nah, sekarang coba kita lihat posisi kontrol apakah Bapak Ibu semuanya. Kita lihat, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau ada kata-kata seperti itu tadi posisi kontrol apa Bapak Ibu? Merasa bersalah, betul. Betul ya, pembuat merasa bersalah. Oke, kita lihat yang ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Berarti posisi guru sebagai penghukum. Oke, betul ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Berarti posisi guru sebagai apa? Manajer. Oke, kita lihat ya, betul. Nah, ini ayolah lakukan demi Bapak atau lakukan demi Ibu. Berarti di mana posisi kita Bapak Ibu? Sebagai teman. Oke. Kemudian yang ini, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi apa yang dilakukan bila terlambat? Ini sebagai yang terakhir apa tadi? Apa Bapak Ibu? Sebagai pemantau, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu. Jadi di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, ya. Jadi sebagai manajer itu guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer ini juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Oke, kita masuk ini yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi, ya. Jadi penerapan segitiga restitusi ini sudah saya terapkan. Ya, kita lihat dulu segitiga restitusi itu apa. Jadi yang pertama, langkah-langkah dari segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas.
keyakinan. Ya, segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua kalau di sekolah guru ya, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Ya, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, yang pertama itu tadi menstabilkan identitas. Jadi kita menstabilkan identitas dengan mengatakan berbuat salah itu manusiawi kok, nah, ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, itu kita menstabilkan identitas. Jadi kalau yang awalnya muridnya mungkin masih merasa malu atau marah habis berantem, nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi lama-lama dia akan merasa iya, ya. Yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kalau memvalidasi tindakan yang salah, nah ini kata-katanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, gitu ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi jangan langsung kita gertak. Kenapa kamu seperti ini? Gitu ya. Jadi kita validasi tindakannya yang salah. Dia memang tidak benar. Memang dia melakukan hal yang salah, tapi kita tidak langsung menjudge anaknya ya. Oke, yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita telah sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, jadi anak itu mencari solusi sendiri. Bukan kita yang mencari solusi, tapi kita beri kesempatan kepada anak bagaimana dia mempertanggungjawabkan perbuatan yang dia lakukan. Nah, jadi ini Bapak Ibu kesimpulannya, budaya positif itu harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal, melaksanakan disiplin positif bagi murid yang nantinya akan ikut berpengaruh kepada pencapaian visi dan misi sekolah kita. Kemudian membangun budaya positif itu tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi dari semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan murid. Bahkan juga dibutuhkan dukungan orang tua dan komite sekolah. Demikian presentasi saya hari ini tentang budaya positif. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan kepada Ibu Fitria. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Lestari yang telah mempresentasikan tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, itulah tadi hasil presentasi dari calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Lestari Simanjuntak, yang mana Ibu Lestari telah berbagi ilmu dan membuat kita tahu bagaimana apa budaya positif yang seharusnya kita lakukan di sekolah kita, ya kan? Baik, Ibu Lestari, kami juga sebagai rekan sangat mensupport Ibu untuk tetap semangat
dalam melaksanakan tugas-tugas CGP ini. Semangat melestari. Terima kasih. Baik, saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu berdasarkan apa yang kita lakukan di kelas ini. Keyakinan kelas itu harus positif. Misalnya, tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat itu di positifnya hadir tepat waktu. Di sini nanti kalau udah siap kita tempelkan di depan. Dan yang sama tidak perlu kita tulis ya. Oke, ini tidak boleh mencontek. Tidak boleh mencontek itu apa kata positifnya? Harus jujur. Dua, mengganggu orang lain. Berarti itu harus saling menghargai. Kemudian kita lihat dulu lagi, nah. Harus saling menolong. Nah, ini bagus. Saling menolong. Kita lihat lagi. Disiplin. Harus disiplin. Nanti harus saling menyayangi dan sama. Harus jujur. Jujur sudah ada ya. Melakukan piket kelas. Bertanggung jawab. Harus bekerja sama dalam piket. Oke, boleh ditambahi ya. Saling bekerja sama. Inilah keyakinan kelas yang telah kita sepakati.